bagian dari PR kita dalam melaksanakan otonomi daerah yang secara ideal tadi sudah disampaikan oleh pakar sebelumnya, pencetus kayak Amin Rais, Yas Rashid, dan gimana dan seterusnya itu perlu dibenahi level itu, bahwa koordinasi antar kabupaten dengan provinsi kurang lekat, sehingga sinkronisasi program antar kabupaten dalam satu provinsi itu perlu dikoreksi lagi atau dibenahi atau disempurnakan. Meskipun dalam praktis akhirnya ada beberapa wilayah itu kayak memilih klaster-klaster yang secara informal ya. Ada gerbang Kertasusila, ada Sukowono Slaten, kalau di Jawa Tengah, Sukoharjo, Solo, gitu-gitu. Kalau gerbang Kertasusila ada Gresik, Bangkalan, nah seperti itu kan secara itu dibentuk secara aglomerasi yang tidak formal lah gitu. Nggak ada ikatan fiskal maupun kebijakan ya. Muncul karena ikatan dengan bisnis yang secara lebih alamiah berkembang. Yeah. Jadi bisa saya simpulkan bahwa daerah ini jalan sendiri-sendiri Pak ya. Misalnya kabupaten ini dia punya kepentingan di sini. Meskipun ada pengikatnya yaitu lewat fiskalnya provinsi, tapi daya ikatnya itu kan ya nggak sekuat dulu. Dulu kan selain fiskal juga ada power politik. Sekarang power politik kan sudah full di punyanya kabupaten kota. Ya. Gitu. Jadi untuk bisa menjadi ideal apa yang harus dirubah Pak dalam kebijakan kita atau dari sisi apa ya itu? Misalnya Indonesia aja belum ada yang menemukan formulanya, tapi pernah itu beberapa misalkan JPIP, Jawa Pos Institut Pro Otonom, itu membuat formula-formula bagaimana menggaungkan sesuatu yang positif itu terjadi di beberapa daerah, jadi bisa dari benchmark. Itu kayaknya sempat menjadi orientasi para kepala daerah untuk mewujudkan tekadnya JPIP itu. Tapi nggak tahu beberapa tahun terakhir ini gelagat seperti itu mengendor ya. Tapi secara formal mungkin saya juga kurang bisa membayangkan format yang paling ideal kayak apa dan seterusnya. Yang pernah terbayang ini Kabupaten X jago inovasi bidang pelayanan publik, Kabupaten Kota X jago tentang keterbukaan dan transparansi publik dan seterusnya. Itu sesuatu yang positif dan terbayang oleh para kepala daerah itu. Saya pernah hadir 2 kali undangan di Hotel Hyatt Surabaya untuk JPIP pas awarding itu, kelihatan antusiasme kabupaten, para bupati itu akhirnya bisa sedikit menyentil untuk dia membrandingkan diri di level itu. Otomatis untuk branding itu kan dia harus membenahi di daerahnya masing-masing. Mungkin baru sekitar itu sih yang bisa lihat secara praktis Pak Baik. Dan kalau saya lihat sih ini mungkin melekatnya ke pimpinannya Pak. Artinya ketika kepala daerahnya ganti gitu ya, bisa jadi kebijakannya juga berubah. Betul. Nanti belum ada sistem yang solid yang kemudian bisa diteruskan oleh pimpinan atau kepala daerah yang berikutnya begitu Pak ya. Ada riset menarik juga sebenarnya, tapi saya lupa hasilnya kayak apa ya. Kinerja daerah dipengaruhi oleh jenis atau kepala daerahnya. Kemarin ada di model dummy itu, ada yang pengusaha, ada politikus, ada militer itu, ada masyarakat pebisnis ya itu. Mana yang gitu, yang terbaik mana itu ada, tapi saya agak sudah itu beberapa contoh itu, misalnya Sragen 2006 itu awal-awal termuda mana awal lah ya, baru 7 tahun. Itu pernah jadi benchmarknya daerah lain dalam konteks pelayanan satu atap yang sekarang semua daerah punya kan. Itu Indonesia paling awal di sana misalkan. Terus ada lagi yang model BPJS atau Jamkesmas itu paling awal itu ada Banyuwangi sama Tabanan, Jembrana itu yang suami istri juga ya itu
Itu best practice itu kayaknya mampu menginspirasi beberapa kabupaten yang punya bupatinya punya tekad untuk sukses di produk 2 dan seterusnya. Nah ini kan terkait dengan beberapa daerah yang sukses ya menggait misalnya mendatangkan investasi dan lain sebagainya. Ini kan kaitannya juga dengan apa namanya program penyediaan 19 juta lapangan kerja Pak, ini yang lagi viral di mana-mana, mungkin pemirsa yang sedang menyimak orkes kali ini ya. Jadi kan kita lihat di sosial media ini sekarang lagi tren ya, bertanya bagaimana 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan oleh pemerintah ya. Kalau melihat dari kacamata kelembagaan, apa yang kurang Pak untuk pembangunan kelembagaan dari sektor penyerapan tenaga kerja? Berarti kan artinya berarti dari sektor iklim bisnisnya itu harus diperbaiki dan seterusnya gitu kan Pak. Untuk bisa memastikan bahwa 19 juta ini kan target yang besar. Sementara kita lihat banyak berita PHK ada di mana-mana gitu. Kalau 19 juta itu mungkin sesuatu yang menjadi benchmark yang awal dijual oleh kabinet sekarang ya. Artinya seperti itu. Tapi di tengah itu kan ada deraan Trump efek itu misalkan. Itu bisa buat alasan ya untuk pembenaran untuk tidak sukses itu. Tapi lepas dari itu memang pemerintah harus bertanggung jawab kan. Dinamika yang ada itu gimana dihadapi untuk mensukseskan program yang 19 juta untuk tertampung dalam pasar kerja. Saya ingat waktu SBY periode 2 itu dikritik bahwa struktur pasar kerja kita yang formal berkurang berdasarkan ke informal. Tapi secara real masyarakat pasti menikmati, dirasakan menurut saya ya, bahwa survei dirasakan tidak masalah. Artinya daya beli tetap stabil, kesejahteraan yang nggak menurun, meskipun geseran struktur pasar kerja banyak yang pindah ke informal dari formal. Saya nggak mendukung bahwa nggak ketampung nggak masalah 19 juta ya. Tapi sebenarnya di era sekarang pun beberapa terobosan bisa dilakukan meskipun kita mengalami Trump efek, terus pola flying gas pattern tenaga kerja yang mungkin yang marginnya nggak terlalu, yang pada akhirnya marginnya nggak bagus, kan lari ke pasar negara yang dengan UMR yang lebih rendah ya. Itu sesuatu yang alamiah aja. Tapi sebenarnya itu harus bekerja juga 19 juta sekian itu, tapi juga masyarakat mulai dibekali untuk berdinamisasi ke ekonomi digital dan seterusnya, karena di situ nanti split efeknya itu ke sektor banyak, ke ekonomi kreatif misalkan, itu sangat lebih membuat masyarakat lebih fleksibel untuk beradaptasi dan eksis secara ekonomi, meskipun mungkin kemampuan untuk menampung 19 juta itu nggak clear. Itu kalau di sisi positif harusnya disikapi begitu. Gimana pemerintah itu memberikan pelatihan, memberi upgradingnya, skill dan seterusnya biar dia meskipun tidak di formal sektor kerjanya, tapi cukup eksis secara ekonomi, kesejahteraan dan seterusnya. Nah itu yang formalnya kayaknya pernah terjadi di SBY periode kedua, itu laporan-laporan statistik menunjukkan bahwa pekerja itu banyak bergeser dari formal ke informal, tapi masyarakat tidak mengalami perubahan atau degradasi kesejahteraan, daya beli dan seterusnya. Nah, seandainya kita menolak efek Trump kan nggak bisa, karena ini sudah saling terkait ya. Tapi menguranginya itu dengan cara membekali masyarakatnya dengan sesuatu yang lebih masuk ke kreatif dengan cara mungkin upgrading literasi digital dan seterusnya itu. Maksudnya gitu. Itu kuncinya berarti sebenarnya pengembangan SDM juga Pak ya, artinya memastikan bahwa masyarakat kita siap dan dengan digitalisasi dan punya skill nanti di sana untuk mengembangkan sektor digital yang itu menjadi prospek ke depan gitu Pak ya. Ya mungkin harus dihitung juga tingkat loss-nya dari target 19 juta itu berapa. Apakah nanti dari target itu kita bisa menginsertkan ke pasar kerja katakanlah separuh 10 juta. Nah, yang sisanya itu harus dikasih action apa, itu kan harus dipetakan juga secara lebih detailnya. Tapi kami ingin menjelaskan bahwa pengalaman yang perubahan sektor formal ke informal itu juga tidak terlalu masalah manakala ada adaptasi
skill perilaku di masyarakat. Ya. Gitu. Jadi idealnya seperti itu. Namun kalau saya lihat dalam proporsi pembiayaan negara ya, kalau saya lihat pendidikan itu nggak masuk 3 besar dalam prioritas pembiayaan. Nomor 1 itu kalau nggak salah Badan Gizi Nasional ya, BGN ya. Dan nomor 2, nomor 3 lembaga yang lain, bukan fokus di pendidikan. Artinya apa yang kemudian harusnya dilakukan oleh pemerintah ya masih belum jadi prioritas dalam hal pendidikan gitu. PR-nya kan kalau saya melihatnya saya rasa begini, pemerintah itu punya janji-janji politik yang sekarang itu janji politik itu selain memang sudah agak berat kalau dikala pas dicanangkan itu ditekan lagi situasi yang domestik yang mungkin juga baru internasional yang makin beri tekanan. Nah, gimana keluar dari situ dan tetap melaksanakan janji-janjinya itu. Kayak MBG, makan bergizi gratis, terus apalagi itu penambahan tenaga kerja dan sekian juta. Itu kan dicanangkan tuh manakala investasi sekian, bla bla. Sekarang semuanya ekspor terhalang dengan Trump effect, terus yang impor pun juga ada barrier lagi, entah itu dari segi volume, dari segi kebijakan internal trade-nya gitu. Saya kemarin habis diskusi dengan salah satu mahasiswa kita yang praktisi di industri, ada masalah juga dengan kan di lapangan ada tarif-tarif itu masuknya juga bukan masalah, tidak hanya sulit menjual, mendapatkan bahan baku pun sudah susah. Sehingga produksinya secara outputnya sudah berkurang, apalagi outputnya yang tetap dijual pun juga masalah. Contoh-contoh itu kan jauh dari asumsi-asumsi waktu janji-janji politik itu di setting gitu. Jadi banyak faktor ya ternyata yang memang tidak hanya kelembagaan internal kita, tapi juga faktor eksternal itu menjadi salah satu prasyarat begitu Pak ya, sebuah negara bisa maju. Bagaimana dukungan kebijakan internasional yang juga bisa mendorong pembangunan ekonomi. Ya kita kan karena secara makroekonomi kita kan negara kecil. Yeah. Kalau di teori main kita ada deskripsi kita bola kecil, bola besar gitu kan. Kita seolah yang ekonomi negaranya kategori kayak bola basket atau bola sepak itu di dalam air yang tenang, kita bola pingpong. Nah, negara besar bergerak dikit, kita goyang lebih besar. Nah, seperti itu, meskipun mungkin secara volume penduduk, terus potensi SDM, SDA itu banyak, tapi pada sekarang secara internasional makroekonomi seperti itu. Manakala ada gejolak di luar pasti lebih terasa. Ya, itu tantangan kita ke depan Pak ya, bagaimana agar ekonomi kita lebih baik, kemudian 19 juta lapangan kerja bisa tercipta ya. Kita masih berharap ya penyediaan lapangan kerja ini memang benar bisa terrealisasi ya, dan kemudian generasi muda kita banyak terserap di dunia kerja, karena kan kita punya tantangan dalam bonus demografi yang mungkin hanya sampai dengan 2045 kalau kita tidak bisa memanfaatkan momentum ini dengan baik. Tentu ketika kita masuk periode aging ya, di mana penduduk yang tua, yang lansia itu lebih banyak mendominasi dari seluruh penduduk Indonesia, maka itu akan menjadi PR kita juga ya. Artinya kalau timing kita nggak tepat untuk bisa mereformasi ekonomi kita, untuk bisa memperbaiki kelembagaan ekonomi kita ya, dalam mungkin 5 atau 10 tahun lagi kita bisa jadi akan terlambat gitu ya. Dan yang mungkin perlu digarisbawahi lagi Pak Waik, kita tadi perubahan politik ekonomi itu kan dari sisi fiskal ya. Tapi sebenarnya beberapa kasus terakhir ini moneter itu kait sekali dengan kelancaran fiskal daerah maupun pusat. Guyonan statement gerak-gerik model Gubernur Jawa Barat itu Jadi Mulyadi itu kan sangat menggelitik, meskipun kadang-kadang ya beberapa informasi nggak clear. Misalkan dana APBD sekian satu daerah itu kan dibagi biasa 20 jutaan per orang atau berapa ya. Itu yang ya memang secara saya bayangkan gini, di sektor bisnis uang fiskal kita ada sebagian dilarikan entah lewat dana pihak ketiga ke bisnis kan, dan itu dikoleskan atau korupsi dan seterusnya, itu kan
ratusan triliun. Nah itu sesuatu yang kalau di situ sebenarnya bisa clear, sebenarnya kondisi kelembagaan itu akan lebih cepat, target-target yang dibangun pemerintah itu lebih terbangun, lebih terbentuk lebih cepat lagi. Tapi itu tadi ada korupsi yang ada di apa itu namanya jasa asuransi jam sostek apa itu ya itu besar. Ada yang di Seritek itu juga besar. Itu sesuatu yang dana publik atau di sisi fiskal yang bisa diasumsikan itu lari ke bisnis jadi masuk ke sistem moneter kan. Nah, itu nggak clear jadi carut marutnya kelihatan. Selain yang tadi ada koordinasi antar daerah, antar kabupaten kota dan seterusnya itu sesuatu yang memang beda tapi terkait. Oke, Ya. menarik Pak Hadi ya. Mungkin sebelum kita sampai pada penghujung podcast kita mungkin ada closing dari Pak Hadi. Ya, kalau saya sih masih ya apapun kondisinya kita sebagai bagian dari elemen bangsa ini, masyarakat kita harus tetap optimis bahwa ini akan bergerak lebih baik lagi dengan beberapa skema yang mungkin agak berat tapi kalau kita semua bisa dan berani menjalaninya akan memberi dampak positif. Misalkan ya kita menjadikan bidang-bidang kita lebih profesional, lebih bersih, lebih punya efek dampak yang besar, tapi dari sisi-sisi yang bisa membangun kelembagaan ini lebih sehat baik formal maupun informal. Jadi misalkan kita tanam konsep skill kita, kalau kita di dosen ya mahasiswa kita lebih bertanggung jawab, lebih responsif, lebih proaktif. Itu sesuatu yang mungkin nanti mewarnai kelembagaan di sekitar kita. Kalau kita punya tupoksi sebagai pada posisi tertentu ya dikelola dengan sesuai dengan tekad untuk membangun kelembagaan yang lebih sehat yang sejauh mungkin kita kedepankan tadi symmetric information dan mengurangi transaction cost yang akan memberatkan proses yang ada di masyarakat dan manajerial publik kita. Ya, baik. Terima kasih Pak Hadi, luar biasa tadi ya, diskusi obrolan kita dalam orkes ya, obrolan ekonomi dan podcast. Sampai jumpa kembali dalam orkes yang akan datang. Terima kasih sudah menyimak podcast kita di hari ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Terima kasih orkes.